Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengharapkan wajah Allah semata. Di mana ikhlas adalah merupakan tujuan daripada kehidupan manusia. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Pak, untuk ikhlas tidak mudah, Pak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyyah." Aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada niat itu. Karena yang namanya setan tuh pinter loh, Pak. Iya, pintar bagaimana caranya supaya kita itu tidak ikhlas. Syaitan ingin supaya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu kiat-kiat gimana sih supaya ikhlas, ya. Agar kita ikhlas ya akhal Islam, ada beberapa tips insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Tips yang pertama, hendaknya kita muhasabah sebelum beramal dan setelah beramal. Apa itu muhasabah? Yaitu introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan berkata, "Ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Setiap kita mau beramal, tanya. Yang pertama, 5. Tujuanmu beramal apa? Mengharapkan wajah Allah, atau mengharapkan pujian manusia, atau mengharapkan dunia? Ya. Coba tanya, sebelum kita sholat, sebelum kita nuntut ilmu, sebelum kita puasa, sebelum kita melakukan amalan-amalan, tanya, saya beramal ini tujuannya apa? Alhamdulillah, ikhlas. Ya. Tapi pertanyaan yang kedua kata Ibnu Qayyim apa? Kaifa? Bagaimana caranya? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum mau puasa, antum mau segala sesuatu amal yang hendak kita lakukan, tanya, amalan ini ada enggak tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amalan ini diizinkan tidak oleh syariat kita? Alhamdulillah, sudah ada dalilnya jelas. Yaudah, lakukan, bismillah. Ketika kita beramal, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ya yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin berkata, ketika kita beramal gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah, Pak? Mengawasi hati kita terus. Ada enggak kemasukan riya gitu kan? Karena terkadang di awal sholat sih ikhlas, tapi pas lagi sholat suka ada sesuatu yang muncul gitu loh. Ya, mertua lewat, atau ya siapa yang lewat gitu kan. Akhirnya kita memperbagus sholat kita hanya karena gara-gara ada orang yang memperhatikan kita. Kan bahaya Bapak sekalian. Maka gunakan muraqabah di saat kita ibadah. Di saat kita sedang beribadah, introspeksi lagi, periksa lagi hati kita. Ada tidak kemasukan? Ya. Ketika ada kemasukan riya, segera tolak. Segera tolak. Ya. Ketika kita beramal dan tujuan kita ternyata dunia, segera tepis. Kemudian setelah sholat, kita segera introspeksi lagi. Apakah ada sesuatu yang masuk dalam sholat tadi saya? Makanya kan di antara hikmah kenapa sih Rasulullah setelah sholat mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok habis sholat istighfar? Emang dosa sholat? Ya. Enggak. Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, istighfarnya Rasul setelah sholat itu ya untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat, supaya Allah mengampuni dosa kita. Barangkali ketika kita sholat kita mikirin entah kemana, pikiran kesana, kemari dan yang lainnya.
Ya, kita tidak tahu, makanya kita setelah sholat kita istighfar ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini cara yang pertama, akhi. Untuk bisa ikhlas. Ya. Yaitu menggunakan yang pertama sebelum sholat, sebelum ibadah apa? Muhasabah. Mempertanyakan dua pertanyaan. Ketika kita sedang ibadah, gunakan apa? Muraqabah. Dan setelah ibadah kita gunakan apa? Kembali muhasabah. Walaupun alhamdulillah Al-Imam Ibnu Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat bahwa riya setelah ibadah itu tidak memberikan pengaruh. Kalau antum habis sholat selesai terus antum riya pengen dilihat orang, menurut Syekh Utsaimin itu tidak mempengaruhi amal ibadah kita. Karena ibadah kita sudah selesai. Pengaruh itu kalau sedang sholat, maka ini membatalkan. Tapi kalau habis sedang selesai sholat, kemudian kita riya, kata Syekh Utsaimin itu tidak membatalkan. Tapi yang membatalkannya adalah ujub. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Cara yang kedua supaya kita bisa ikhlas, bagaimana ya akhwat Islam? Yaitu ya akhi a'azakumullah, sebagian ulama mengatakan yaitu selalu tadzakur al-maut, mengingat kematian, mengingat gimana ya kalau pas saya riya gini meninggal dunia. Waduh, repot Pak, berabe. Pas kita lagi riya, pengen dipuji orang, meninggal. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka orang yang riya lah gitu. Kata Rasulullah, "Salasun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." 3 orang yang pertama kali diberikan keputusan pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, "Salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar." Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang mujahid mati syahid. Yang ketiga orang yang dermawan, banyak berinfak. Si alim dan qari dipanggil oleh Allah, lalu Allah memperkenalkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, "Ma'amil tabih." Apa yang kamu amalkan? Si alim dan qari berkata, "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'ana fik." Ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Ta'allamtal ilm lituqal alim. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Kamu membaca Al-Quran karena ingin disebut qari wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Lalu kemudian ia diseret dan lemparkan dalam api neraka. Ngeri Pak. Orang yang wafat di atas riya itu ngeri loh Pak. Jangan sampai Pak ketika kita ibadah riya wafat. Berarti kita wafatnya di atas su'ul khatimah. Makanya kita ingat kematian. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat ya penghancur apa? Ya kematian. Apakah kelezatan, yaitu kematian. Yang ketiga ya akhal Islam, agar kita bisa terhindar, supaya hati kita ikhlas, apa itu berusaha sembunyikan amal. Ya, kecuali memang amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Tapi semaksimal mungkin kita sembunyikan amal, nggak usah cerita-cerita ke orang, nggak usah. Tadi kemarin saya infak loh 1 juta, ngapain cerita-cerita? Ya, nggak perlu. Sembunyikan amal. Makanya diantara orang-orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan apa? Sedekahnya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya.
Tersembunyi dia sedekah. Sampai-sampai orang yang dikasih sedekah pun nggak tahu dari siapa. Ya, tahu-tahu dapat aja. Dari siapa ini? Nggak tahu. Maka yang seperti ini luar biasa, Pak. Akan sangat memelihara apa? Keikhlasan. Ya akhwal Islam, azakumullah. Siapa lagi kata Rasulullah, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu berlinanglah air mata dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Betapa pentingnya kita menyembunyikan amal soleh kita, Pak. Iya. Ini dia Sufyan Ats-Tsauri. Di waktu malam beliau melewati dengan tahajud. Beliau menangis takut kepada Allah. Tapi ketika sholat subuh telah berkumandang, beliau pun pura-pura menggeliat supaya didengar tetangganya kalau dia baru bangun tidur, biar nggak ketahuan kalau dia itu sholat tahajud. Masya Allah. Ya, sembunyikan amal kita, Pak. Jangan ceritakan ke orang-orang, jangan. Kecuali kalau memang kita mengharapkan maslahat yang lebih besar, ya silahkan. Tapi dengan syarat menjaga keikhlasan. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Ya. Kemudian yang keempat, agar kita ikhlas, ya ikhwatal Islam, azakumullah wa yakum. Yaitu ad-du'a, berdoa. Minta kepada Allah keikhlasan. Adalah diantara doa Rasulullah SAW apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tidak tahu. Masya Allah. So, Rasulullah SAW aja berlindung loh, Pak, ya, dari kesyirikan, apalagi kita. Adalah doa Umar bin Khattab apa? Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikanlah amalku semua ini soleh, ya Allah, dan jadikan semuanya ikhlas mengharapkan wajahmu. Minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keikhlasan, ya Allah. Ya. Nah ini ya akhal Islam, azakumullah. Yang kelima, agar kita ikhlas, bahwa setiap kali kita mengharapkan pujian manusia, kita harus ingat, manusia tidak bisa memberikan pahala. Manusia tidak bisa memberikan dosa, gak bisa. Kalau dia memuji, apakah itu jaminan masuk surga? Enggak. Ya, kalau antum dipuji-puji di koran, ya selamat fulan bin fulan, apa itu sebuah jaminan masuk surga? Enggak, Pak. Kita jadi ingat sebuah hadis, ya, pada hari kiamat nanti ketika Allah memberikan balasan kepada hamba, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang ria, idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergi kamu, pergi kepada orang-orang yang kamu harapkan pujiannya itu. Lihat oleh kamu, apakah dia bisa memberikan pahala buat kepada kamu? Diusir oleh Allah, Pak, di hari kiamat itu. Ya, disuruh ngambil pahala dari orang yang diharapkan pujiannya. Ternyata manusia tidak bisa memberikan apa? Pahala. Ya, ingat, ketika kita ingin dipuji orang, langsung kita ingat, dia kan manusia sama dengan saya, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan siksa sama sekali. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Bapak sekalian, kita juga harus betul-betul memperhatikan, ini yang keberapa nih? Yang keenam, ya. Trik-trik setan menggoda manusia supaya tidak ikhlas. Karena setan tuh punya trik-trik yang canggih banget loh, Pak. Jitu, Pak, supaya kita ini nggak ikhlas, Pak. Ya, ada orang terkadang dia takut disebut ikhlas, tuh lihat. Takut disebut ikhlas betul. Aduh, saya kalau sholat di saf pertama terus, nanti orang nganggap saya rajin lagi. Adalah saya di saf yang kedua aja lah, di belakang aja.
Sebetulnya ada udang di balik batu itu. Sebetulnya dia mengharapkan supaya disebut orang ikhlas gitu kan. Iya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan amal yang Masya Allah hanya karena ingin disebut ikhlas, dengan alasan takut disebut ikhlas. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, man tarakal amal li ajalin nas fahuwa riya. Siapa yang meninggalkan amal ya karena takut dianggap disebut ikhlas sama orang, itu sebetulnya riya itu. Itu justru riya ya akhul Islam azakumullah wa ikum. Ini triknya setan pintar banget, Pak. Iya. Di zaman sekarang, Pak, ada antum Masya Allah ya ngisi kajian di Facebook. Iya, kopas masukkan Facebook. Kok nggak ada yang komen ya? Ya, sedih deh gue. Kalau ada yang komen, ada yang nge-like, wah senang. Nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, sedih. Berarti itu tandanya apa? Nggak ikhlas. Hati-hati juga itu, ya. Jadi akhirnya Tuhannya kita itu like, ya, jempol gitu. Ya, hati-hati ya kalau Islam. Ini trik setan juga supaya kita tidak ikhlas. Makanya Sufyan bin Uyainah pernah mengadu kepada gurunya. Apa kata Sufyan? Wahai guru, aku punya majelis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, aku merasa gembira. Kalau yang hadir sedikit, kok aku malah ciut dia. Kata gurunya, hai anakku, itu majlis buruk, tinggalkan aja. Kata Sufyan, fama uttu ilahi abadan. Semenjak itu aku tidak pernah lagi balik lagi ngajar di situ. Hanya karena gara-gara kalau yang hadir banyak, gembira. Kalau yang sedikit hadir, sedih. Berarti nggak ikhlas kan? Luar biasa Pak, salafus saleh. Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini trik-trik setan tuh pintar sekali Pak, pintar. Iya. Terkadang kita ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum diseret kepada sebuah kebaikan untuk jatuh kepada ketidakikhlasan. Ya, diseret kepada sebuah kebaikan untuk jatuh kepada ketidakikhlasan. Dibukakan sama setan pintu kebaikan nih. Akhirnya orang-orang memuji. Wah. Lalu ia gembira dengan pujian tersebut. Padahal kata Ibnu Qudamah, gembira dengan pujian itu sudah awal riya. Awal riya itu kita sudah merasa senang dengan pujian. Sebab kalau dia sudah merasa senang dengan pujian, lain kali saya beramal pengen dapat pujian. Walaupun kalau ada orang memuji ya bukan berarti kita riya, bukan. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang beramal saleh, lalu kemudian orang-orang memuji dia, sementara dia tidak mengharapkan pujian. Apa kata Rasulullah? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira untuk seorang mukmin yang dipercepat oleh Allah tanpa mengurangi pahalanya nanti di hari kiamat. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi ketika seseorang gembira dengan pujian, iya, ini bahaya. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan al-farah ya bisana, merasa gembira dengan pujian orang itu awwalur riya, itu awal permulaan dari riya. Berat apa? Berat. Karena sifat manusia senang dipuji enggak? Senang, Pak. Anak kecil aja kalau dipuji-puji, oh Masya Allah, tambah semangat kan? Sama kita juga, kalau kita dipuji senang. Tapi kita enggak sadar, rasa senang kita terhadap pujian itu malah menyeretkan kita kepada apa? Kepada riya. Lihat triknya setan. Setan tuh tahu manusia itu senang dipuji, maka ia seret si hamba ini kepada ibadah, lalu orang-orang memuji dia. Jadi akhirnya dia merasa senang.
Pintar setan tuh Pak. Iya. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Atau terkadang akhi, ya, syaitan memberitahukan kepada dia syubhat. Yang tujuannya sebetulnya dia itu supaya tidak ikhlas. Ada orang tawadu, biar kelihatan tawadu jalannya nunduk-nunduk begitu. Ya, setan mengatakan kamu tawadu lah. Ya, makanya kepalanya nunduk-nunduk. Padahal biar dikira orang bahwa dia tawadu gitu Pak. Masya Allah. Ya. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah melihat seorang laki-laki yang jalannya begitu Pak, merunduk-runduk begitu. Dipukul sama Umar, "Bu, kamu ngapain jalan begitu?" Ya, berdiri dengan tegak. Rasulullah SAW kalau berdiri, kata Umar, dunia bagaikan dilipat kepadanya kalau berjalan itu. Iya. Ingat, kata Umar kepada dia, ketawaduan bukan dengan begitu caranya. Karena tawadu itu adanya di mana? Di hati. Iya. Terkadang ada orang Pak ingin dipuji dari pakaian. Dia berpakaian gamis, pakai sorban. Bagus sih, bagus. Cuman sayang terkadang ada keinginan, wah disebut orang soleh lah, ulama lah, dan yang lainnya. Pintu-pintu setan tuh pinter banget lah Pak. Ya. Ada orang bacaan Qur'annya indah. Ya. Kalau dia baca Quran membuat orang pada nangis, setan masuk dari arah situ. Iya, dia mengharapkan pujian manusia disebut sebagai qori. Luar biasa, makanya pintu-pintu setan ini harus kita betul-betul apa? Hati-hati, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Semua pintu setan dan trik-triknya tersebut harus kita pelajari, harus kita sadari bahwa ini merupakan pintu setan menuju riya. Hati-hati, tidak ikhlas. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka dengan seperti itu insya Allah kita akan selamat dari apa? Ketidakikhlasan.